Bapak Joko Widodo, yang kami hormati Pembina Yayasan Sukma Bapak Surya Paloh, Wakil Ketua MPR RI Ibu Lestari Murdiat, Kabinet Indonesia Maju, PLT Gubernur Aceh Bapak Nova Iriansyah, Paduka Yang Mulia Wali Nanggro Aceh Tengku Malik Mahmud Al-Haidar, Forum Bersama Anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh, anggota Forkopimda dan Forkopimdabes Aceh, Rektor dari Universitas Aceh, Kesyik, Sekabupaten Biren dan sekitarnya, dan hadirin yang berbahagia. Kenduri kebangsaan diselenggarakan oleh Yayasan Sukma dan Forum Bersama Anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh dengan dukungan pemerintah daerah, ulama, tokoh Aceh, dan segenap lapisan masyarakat. Kenduri kebangsaan dimaksudkan untuk merekatkan kembali semangat keacehan, keislaman, dan keindonesiaan. Di sini kita akan berkumpul untuk merekatkan keinginan membangun Aceh demi kemajuan wilayah paling barat di Indonesia. Mari bersatu mementingkan kemajuan dan mewujudkan Indonesia maju. Inilah kenduri kebangsaan dari Aceh untuk Indonesia. Berapa dana otsus kita? 8 triliun untuk tahun ini. Betul Pak Gub? 8 triliun. Plus APBD 9 triliun, berarti 17 triliun. Dan tentu saja APBD di kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Aceh. Saya hanya ingin mengatakan bahwa apapun yang namanya pengelolaan anggaran itu sangat penting sekali. Penting sekali. Uang 17 triliun itu juga uang yang sangat gede sekali, plus APBD yang ada di kabupaten dan kota. Tetapi bagaimana tata kelolanya, bagaimana governance-nya, apakah APBD itu tepat sasaran, bermanfaat untuk rakyat, dirasakan oleh rakyat, itu yang masih menjadi tanda tanya saya. Saya ngomong apa adanya. Oleh sebab itu, kalau tadi Bang Surya Paloh menyampaikan perlu asistensi, saya bertanya pada pemerintah daerah, perlu enggak? Kalau perlu besok langsung saya dampingi. Beliau berkomitmen sebagai Presiden Indonesia. Beliau berkomitmen untuk membangun Republik dari Sabang sampai Merauke. Dan bagi Aceh juga momentum kenduri hari ini juga momentum rekonsiliasi. Tidak ada polarisasi. Politik elektoral itu sesuatu yang biasa dalam ruang demokrasi. Tapi pasca pertarungan, mari kemudian kita kembali merangkul dan bergandeng tangan. Dan momentum acara kenduri kebangsaan ini juga menegaskan, mari kita merangkul dan bergandeng tangan membangun Aceh yang lebih baik. Itu Aceh yang maju, juga Indonesia yang maju. Tadi ada satu penekanan dari Konstitusi soal penggunaan dana itu. Belum menunjukkan ini, saya mempertanyakan penggunaan dana itu. Beliau tadi juga menawarkan bahwa menurut beliau angka itu angka yang besar. Seharusnya juga bisa memberikan stimulus untuk percepatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Dan dalam pengamatan beliau tadi beliau menyampaikan ini ada persoalan dengan tata kelola gitu kan. Tapi secara umum kita melihat memang problem kita selama ini kan di arah kebijakan pembangunan. Gitu. Jadi persoalannya ini, gitu, tapi bentuk intervensi program kegiatan bukan untuk menjawab persoalan itu. Ini sesuatu yang memang harus diselesaikan. Bahkan tadi beliau menyampaikan ya kalau perlu diasistensi untuk membantu soal tata kelola diasistensi. Gitu. Beliau artinya ini menunjukkan bahwa beliau punya perhatian khusus dan memiliki care yang sangat luar biasa. Bahwa Aceh harus cepat-cepat keluar dari
situasi keterbelakangannya, dari situasi kemiskinan dan lain sebagainya. Dan momentum ini mesti harus dimanfaatkan oleh pemerintah. Beberapa hal tadi beliau sampaikan, termasuk dalam konteks penyelesaian narasi besar tentang perdamaian, implementasi MOU, segala macam. Beliau tadi juga menjanjikan bahwa pelan tapi pasti ini akan diselesaikan secepat mungkin sambil terus dipelajari apa yang masih menjadi kendala dalam konteks membangun kohesi kebersamaan Indonesia ini. Nah, sebentar lagi kan 2022 kan tinggal 1% dana otsus dari DAU nasional, dan dari 2022 sampai 2027 itu tinggal 1%. Nah, pada prinsipnya kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, beliau sepakat untuk ini terus berlanjut. Dan beliau juga melihat ini harus ada evaluasi menyeluruh terkait dengan tata kelola, kemana alokasi dan distribusi uang tersebut. Kenapa masih banyak sekali persoalan yang belum terselesaikan? Mestinya ini kan bisa menjadi modal untuk mendorong stimulus percepatan kesejahteraan, percepatan pembangunan ekonomi dan sebagainya. Tapi yang juga harus fair, yang harus kita sampaikan bahwa dalam konteks kita Aceh hari ini, kita cuma memiliki APBD, kita cuma memiliki APBA yang walaupun angkanya kalau dilihat oleh banyak orang juga signifikan besar. Tapi kan kita juga tidak memiliki aktivitas ekonomi investasi, aktivitas ekonomi pembangunan dan lain sebagainya. Investasi sangat minim sekali di Aceh. Nah, mestinya pemerintah Aceh dalam hal ini juga uang APBD itu juga bisa dimanfaatkan untuk mendorong stimulus tersebut. Artinya seperti ini, misalnya bicara pembangunan infrastruktur yang bisa mendorong percepatan untuk stimulus membangun spot-spot kawasan ekonomi baru segala macam. Pesan yang paling mendasar lah, jangan sampai ini jadi hanya base-nya project gitu, tapi base-nya adalah apa manfaatnya, apa impact-nya. Selain outcome juga impact. Dengan cost yang sekian yang sudah diintervensi oleh pemerintah Aceh dan juga pemerintah Indonesia lewat dana otsus, itu apa impact yang didapatkan oleh masyarakat itu yang kajian-kajian yang seperti itu yang selama ini tidak pernah dilakukan itu dan dievaluasi itu dari penggunaan dana otsus. Setiap tahun ya habis saja begitu saja gitu. Apule nyawang sare tuko dunia Allah. Apule apule nyawang sare tuko dunia Allah. Orang dulu dunia Allah boleh hati jatuh limpa parungan pe dunia Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.